Dia belajar mental imaging kenapa? Karena bagian otak yang berfungsi penuh dan udah sempurna untuk menangkap informasi adalah lobus frontal parentalis namanya. Lobus frontal parentalis di sini. Nah, itu. Dan itu image, mental imaging. Maka di sini peran orang tua adalah membentuk karakter. Dan yang paling signifikan dalam membentuk karakter itu konsep diri, self concept, self identification bahasa kerennya, ya. Peran. Ya. Kenapa? Kalau kita berbicara konsep diri seorang muslim adalah akidah Islam. Dan siapa yang mengatakan ya bunaya la tusyrik billah? Siapa yang mengatakan gitu? Ayah bunda. Luqman Al-Hakim, laki-laki perempuan? Laki-laki. Di Al-Quran 14 ayat yang berbicara tentang peran laki-laki dalam kepengasuhan. Ibu cuma 2. Ayah ibu kolaborasi 1. Tapi satunya ini merupakan sinergitas dari tadi 14 yang dikatakan tentang ayah dan tentang ibu. Itu yang Ibnu Qayyim katakan ketika nasab disandarkan. Makanya Ali Nu'man Khan, ya, Ibnu Qayyim Jaiziyah, Bendri Jaisur Rahman, Ayah Iwan Rinaldi sekarang lagi menggiatkan parenting keayahan. Ya. Ini juga di Pusbaga kemarin udah mulai mau dibuka kelas ayah, menjadi ayah nyentrik gitu. Ya. Ayah nyentrik itu singkatan gitu. Oke. Tapi saya nggak hafal singkatannya. Intinya adalah tadi menjalankan peran keayahannya. Oke. Membentuk karakter. Untuk karakter ini peran orang tua itu lebih lagi adalah ayah. Karena ayah pemilik maskulinitas, supplier maskulinitas. Maskulinitas itu no, if you want to say no, no. Ketegasan. Karena akidah la ilaha illallah. Tegas, gak abu-abu. Yang bisa seperti itu siapa? Ayah. Kalau ibu mah mewek. Perasaan anaknya jatuh aja, aduh lantai ini nakal ya nak gitu, bohongin kan. Padahal coba kenapa? Iya lain kali hati-hati ya nak. Logical thinking yang bekerja ya. Begitu ya. Oke. Tahun kedua. Nah berarti adalah dia pada udah memasuki periode ya. Kalau di sini egosentris nggak apa-apa. Makanya ayatul ego itu aku, ana. Aku muslim, la ilaha illallah. Itu tuh aku banget gitu. Nah ini yang dikatakan kesadaran. Kalau anak sadar betul bahwa dirinya Islam pada usia 7 tahun, saat kemudian Allah sudah mulai menyuruh orang tuanya mengenalkan tentang Islam, yes gitu udah. Karena sampai hari ini masih banyak orang tua yang aduh gimana ya anakku tuh udah kuliah tapi kok gak sadar salat gitu bahwa adalah kewajiban. Laki-laki kok ya ketika azan bergema ke masjid gitu ya. Jadi anak laki-laki jadinya anak solihah soalnya salatnya di rumah. Ya. Nah dia di 5 tahun kedua periode mulai fase dia masuk sekolah. Maka yang berperan di sini adalah teacher, gurunya. Maka guru ya adalah guru itu nanti kalau kita bahas tersendiri. Saya kemarin ngisi tentang kajian intensif akil balik bab tentang kolaborasi sekolah dengan orang tua dalam menghantarkan anak menuju akil balik. Karena teachers ini pengajaran, orang tua adalah pendidikan. Karena pengajaran maka teachers ini basisnya ada kompetensi ya. Sekolah itu basisnya kompetensi, peran keahlian. Nah, tapi karakter, personality itu di rumah. Karena karakter itu harus ada contoh dan dipesonakan. Siapa yang mempesonakan? Ya, sosok yang signifikan ayah bundanya. Ya, bukan kakek neneknya, bukan. Oke. Nah, di periode ini di sini, wilayah anak-anak kita tuh banyak di sini. Kenapa? Untuk menjadi kaya wawasan. Begitu terbuka dunia sosialnya, dia kaya yayasan. Kenapa? Kalau dia kaya wawasan, dia akan kaya gagasan. Kalau dia kaya gagasan, dia akan kaya peran sosial. Dia akan banyak Khalifatullah fil ard itu adalah peran anak-anak kita.
menjalankan peradaban untuk mendistribusikan amal. Amal itu apa? Ya tadi amalnya itu sebetulnya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tiang-tiang peradaban. Di 3 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya di fase ketiga, teman. Ya, kalau menginginkan di fase ini anak-anak kita tidak gampang menjadi follower, tapi dia menjadi influencer harusnya, karena anak akil balik itu influencer, bukan follower. Nggak akan mungkin dia akan menjadi influencer kalau peran karakter orang tua sebagai basic, yang paling basic itu tidak dijalankan. Ya, terutama peran akidah tadi. Oke. Nah, kalau di 5 tahun berikutnya membangun kompetensi, ya social working, anak sudah punya dunia sendiri. Ya. Kenapa dia punya dunianya sendiri? Peran ayah di sini juga akan berubah. Di sini berbeda, butuh ilmu. Di sini berbeda, butuh ilmu. Di sini berbeda, butuh ilmu. Di sini juga perlu ilmu untuk membersamai mereka, minimal pengarahan terhadap mereka atau pengawasan terhadap mereka. Nah, saat peran sosial, ya dia punya kompetensi yang untuk disumbangkan untuk bekal kehidupannya, baru akan membangun building family, membangun keluarga. Karena peran ya ready to be parent ke sana. Dia akan membentuk sebuah keluarga yang bagus kalau dia mendapatkan contoh yang bagus. Perlu ilmu lagi. Masya Allah, ya. Oke. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, karena rentang perjalanan kehidupan anak kita, ya faktanya kalau kita lihat di sini, kebersamaan orang tua dengan anak itu sangat sedikit. Ternyata orang tua itu cuma punya waktu 14 tahun atau 15 tahun bersama anak. Karena setelah 15 tahun anak kita menjadi sosok akil balik yang dalam pandangan Islam, orang tua pun hanya sunnah menafkahi mereka. Makanya kalau kita berbicara nanti pendidikan akil balik, ada sebuah fase membuka komunikasi mengantarkan mereka menuju kemandirian ekonomi. Di usia ketika Rasulullah di usia 12 sudah mandiri dalam hal ekonomi. Ya, kita kalau ngeliat timeline-nya, framework Fitrah Based Education dalam perjalanan kehidupan Rasulullah dalam syirah, itu Masya Allah, ternyata pas banget itu. Ya, jadi kembali ke sini. Peran orang tua cuma 14 tahun untuk attachment, bonding. Kalau orang tua membersamai, anak nyaman, trust sama orang tua saat mereka mengembara di dunia kerja dan di dunia sosial, bahkan lintas negara, atau ketika kita lepas mereka membangun keluarga, nggak perlu worry. Oke. Maka dari sini aja bahwa menjadi orang tua adalah pembelajar yang tak pernah kenal waktu. Ya. Jadi kalau kita berbicara ya menjadi pembelajar yang tak pernah usai gitu ya. Ya karena memang menjadi pembelajar tak pernah kenal waktu. Ya. Maka apa? Saat ada kesempatan di 5 tahun sampai 5 tahun pertama sampai kedua tadi mengantarkan anak ke sosiosentris 0 sampai 7 sebetulnya. Ya. 7 ke sana adalah penguatannya. Nah ini karakternya. Kenapa sih? Karena ini harus dilakukan. Membangun fondasi tadi dari katakan ya akidah, bonding itu sebetulnya kaitannya dengan trust. Kenapa orang tua susah nasihatin anak? Karena anak nggak trust sama orang tuanya. Ini sebetulnya. Nggak trust itu nggak percaya. Ayah ibu bilang begitu tapi nyatanya enggak. Ayah ibu tuh nggak ngerti aja. Coba tahulah apa yang sedang saya. Maka dialog, ya, berkomunikasi dengan anak itu juga harus empatik gitu. Mendilik gitu. Apa yang dia rasakan, yang dia butuhkan. Gak sekedar taklif. Kamu tuh harusnya. Ya. Betapa seringkali kita alfa. Sama saya juga kadang. Makanya banyak istighfar. Okay. Maka ini, oke. Nah, saya kembali kepada tadi, akan berbicara 5 tahun kedua sebagai basic, hal yang sangat fundamental dalam perkembangan anak.
para pakar perkembangan mengatakan bahwa saat di 0 sampai 7, ya 0 sampai 5 itu goldennya, tapi 0 sampai 7 itu periodisasi di mana proses identifikasi self identification itu tumbuh berkembang, ya. Perlu diketahui sangat mendasar, jika terjadi kerusakan di fase ini, maka kemungkinan ya di fase-fase berikutnya akan banyak kerusakan yang akan terjadi. Ya. Oke. Kenapa dikatakan ini golden age? Harus diketahui oleh orang tua. Perlu belajar lagi orang tua. Ya, kecepatan memori di dalam menangkap informasi, dalam menangkap image. Contoh ya, ayah itu kalau begitu dengar azan langsung ke langsung ke masjid. Itu image itu ngena ya. Nah, anak-anak kita kalau 0 sampai 7 tahun itu imagine contoh, dipesonakan. Bukan dibicarakan, bukan dikomunikasikan. Ya. Gitu. Contoh, kita pernah mendengar cucu Rasulullah SAW itu sujud dalam kondisi lama banget, ya kan? Sampai kemudian sahabat pada bertanya-tanya ya, kenapa gitu ya? Karena ada 2 cucunya yang naik kuda-kudaan di punggung. Asik gitu kan? Anak kecil mentalnya kan image, wah asik ada kuda, ya asik gitu ya. Rasulullah SAW yang dilakukan apa? Membiarkan cucunya memenuhi hajatnya dulu. Saat turun baru berdiri. Kalau seandainya, ini para ulama nih menyimpulkan banyak ya. Pada saat cucunya naik kuda-kudaan gitu ya, Rasulullah karena sedang menghadap Allah, ini nggak tahu banget sih cucu, kemudian berdiri, mereka pada berjatuhan, apa? Image-nya langsung negatif, nggak enak ternyata. Kalau ayah atau kakek sujud itu paling nggak enak, menyakitkan. Image ini akan menjadi perilaku. Image ini akan menjadi pensikapan menjadi perilaku. Dan ternyata kata para ulama, beberapa para pakar mengatakan karena peristiwa seperti itulah salah satu cucu Rasulullah dijuluki as-sajjad. Ahli sujud. Kenapa? Asik ternyata. Dia kenapa? Image-nya dia yang baik tentang sujud saat kakaknya sujud menjadikan dia cinta tentang sujud. Awalnya cuma kita aja senang sujud, tapi pembiasaan perilaku itu akan menjadi pensikapan. Nah, ini para ulama dan pakar yang menentukan gitu. Dan ternyata sering ada anak ya, saya ada cerita dari kawan, ya, anaknya yang kemudian ketika kuliah dia sama sekali nggak mau salat. Ketika di pesantren rajin salat, karena kalau nggak dihukum sama ustadznya ya kan, jam sekian harus al-ma'surat segala macam. Begitu kemudian lepas kuliah, lepas itu SMA, dia kemudian nggak salat. Kenapa? Nggak enak salat. Saya dulu salat itu karena apa? Karena kalau saya nggak salat saya diguyur air sama ayah. Image-nya apa? Salat is not fun. Dia salat bukan karena kesadaran bahwa dengan salat dia bisa menjalin interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kemudian dia memasuki kehidupan rumah tangga, istrinya juga nangis karena suaminya nggak pernah salat. Padahal suaminya tahu bahwa salat itu wajib. Kenapa? Karena image yang dia dapatkan dalam fase kehidupan 0 sampai 7 itu sangat menyakitkan. Karena urutannya image, pensikapan, perilaku. Oke. Maka di sini memahami tentang pola asuh anak itu sangat penting. Share lagi ya kan. Oke. Kemudian kecepatannya. Di periode golden age ini pengaruh lingkungan itu dominan. Tapi lingkungan tidak akan berpengaruh dalam tumbuh kembangnya kalau peran ayah dalam membentuk karakter anak juga kuat. Kita nggak bisa kalau bisa sih anak-anak kita apalagi zaman sekarang menakutkan gitu ya, semakin keras kita peluk aja di rumah gitu ya, rumah dipagari, apalagi enaklah sekolah homeschooling aja gitu ya. Tapi mereka jadi nggak tangguh menghadapi tantangan hidup. Padahal iman juga harus disertifikasi ya kan? Ya kan dalam surah 29 ayat 2 iman harus disertifikasi.
Ahasiban nasu ayutraku amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan saja mengatakan beriman, sedang kamu nggak akan pernah diuji lagi? Ya, sama. Ya. Iman itu perlu dengan ujian, harus disertifikasi. Oke. Makanya amanu billahi wa amilas salihah, ya. Harus diuji dengan bahwa ketaatannya menjalankan amal-amal saleh. Oke. Oke. Nah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Periode ini jika kemudian minimalisasi pengaruh lingkungan ini karena kemudian kita sudah kuatkan pertumbuhan karakternya di sini, ya, maka kemudian saat dia memasuki periode sekolah, sebuah pembelajaran adalah always fun, menyenangkan, bukan beban kognisi, ya. Ternyata, ya. Saya kemarin dapat kajian bahwa saat kemudian anak merasa lelah bahwa pendidikan adalah beban kognisi, karena ternyata pemahaman pendidikan bahwa anak itu lahir berdasarkan karena kertas kosong. Karena anak lahir berdasarkan kertas kosong, maka di filling ya, di full gitu ya, segalanya dimasukin gitu. Dengan harapan kalau dimasukin semua kan informasinya banyak gitu. Kita lupa bahwa ada fitrah belajar. Ada fitrah minat pada anak-anak kita. Oke, sip. Apa urgensinya menjadi orang tua pembelajar? Ya, sampai jam berapa saya? Oke, jadi berapa lama lagi sekarang? 50 menit lagi. 40 menit lagi. Oke, insya Allah selesai. Oke. Kenapa kita harus menjadi orang tua pembelajar, ayah bunda yang dirahmati Allah? Oke. Karena kehidupan itu prosesnya adalah naik turun. Namanya al-hayah itu hayawiyah. Kehidupan itu dinamis. Kalau udah mati gak ada dinamisasi lagi. Maka permasalahan juga dinamis. Makanya qalbun itu taqallub, naik turun. Ya, sama. Saat kita menghadapi permasalahan juga tergantung taqallub. Kesiapan kita, mentalitas kita, kesadaran kita, kondisi psikologis kita. Saat kemudian orang tua lelah, orang tua penuh energi negatif, memperlakukan anak dengan negatif. Nah, urgensinya apa menjadi orang tua yang tidak pernah berhenti belajar? Ketika menghadapi kesulitan, mereka punya referensi. Ya. Menjadi solusi. Ada kemudian dialog dengan teman. Bisa jadi satu hobi atau satu kajian gitu, atau kemudian ada grup, ya. Dan kalau anak itu selalu kalau orang tua senantiasa menjadi orang tua belajar, dia bisa membersamai anak usia apapun. Kenapa? Karena paham akan dunianya, paham akan tuntutannya. Oke. Masuk ke dunia mereka, pahami bahwa dunia mereka kepada kita, dan kemudian kenalkan dunia kita kepada mereka. Itu. Kalau kita dekat sama anak seperti itu, kalau kita punya ilmu, kalau kita masuk ke dunia anak, ternyata kalau dia 14 tahun memang gak bisa ya orang tuanya lagi. Durhaka kamu, kayak begitu, iya sudah, otoritasnya main gitu. Kenapa nggak seperti itu? Nak, apakah patut kamu seperti itu dengan orang tuamu? Terima. Tapi kalau durhaka kamu ya udah di pojokan. Bahasa komunikasi. Masuk ke dunia. Nah, bawa dunia mereka kepada kita agar orang tua juga paham. Oh, anak-anak usia segini ya memang begitu ya Bu ya ternyata ya. Oh, lagi keakuannya tinggi. Ya, jangan sampai kalau anak usia udah mulai tahun ke sana ya memang gitu. Ya, sini jidatnya hitam, sininya banyak luka. Kenapa? Karena hajat motoriknya itu besar. Karena memang periodenya periode begitu. Ya. Kalau dibatasi, Masya Allah. Urgensinya apa lagi? Ya. Saat orang tua menjadi pembelajar, dia akan senantiasa berusaha mencari tahu apa kebutuhan sang anak sesungguhnya. Bawa dunia anak kepada kita. Oh, kenapa kakak senang membaca ya?
Oh, karena ternyata hajat kemudian ya periodenya itu dia sebentar lagi mau memasuki usia sekolah. Usia ke sana berarti kemudian ya broka sudah dimatangkan, hipokampus sudah matang gitu ya. Jadi bagian-bagian otak yang kait dengan bahasa ekspresif, kemudian memori juga kemudian udah matang. Berarti saatnya mau feeling. Dia itu fitrahnya senang baca, kenapa? Karena dia sedang menyimpan sebanyak mungkin informasi. Kan tadi kayak wawasan. 0 sampai 7 itu kayak wawasan. Seiring dengan kemudian dia nanti akan memasuki usia belajar, kompetensi nanti kan sudah mulai kayak gagasan. Ya. Jadi dia orang tua yang mau bisa memasuki dunia anak, dia akan memahami kebutuhan sang anak sesungguhnya. Ya. Oh, ternyata nggak tepat. Saya ingat banget itu ya. Ini apa namanya? Saya juga masih jadi orang tua belajar, tapi ada sebuah kisah yang saya alami. Saya ingin banget anak saya yang paling bungsu, semuanya pengen jadi penghafal Quran. Tapi saya selalu kemudian mengetuk kesadaran mereka. Tapi mereka, kalau mereka sudah mengatakan, Umi, tidak usah khawatir. Kalau saya sudah siap, saya akan menuntaskan gitu. Nah, anak yang busuk ini pengennya dari awal gitu. Tapi saat saya kemudian mengatakan gini, Dek, pesantren dong, jadi penghafal Quran dong. Kalau kamu gini, saya tersentil dengan kata dia, Umi, setiap anak itu punya minat yang berbeda-beda gitu. Kadang ngomongnya ada kayak orang tua gitu. Iya. Gak boleh dipaksakan nih katanya. Akhirnya saya merubah dialog, empatik. Dan dia pengen jadi dokter. Dek, tidakkah kamu ingin menjadi seorang dokter yang paham tentang Islam, paham tentang fikih, dan kamu hafal Quran, karena di Quran itulah banyak informasi. Mau, beda ternyata. Mau Mi. Nah, kalau dia dengan kemudian dialog ini namanya coaching. Makanya nanti ada parent as trainer, orang tua sebagai trainer, parent as coach, dan as terapis. Itu berbeda-beda dari fasenya. Mau. Ketika dia mengatakan mau, itu sudah disertai sebuah kesadaran. Oh, kenapa dia mau? Jadi saat kemudian dia mau kemudian ya, dia di SMP Ashifa, dia sendiri yang mengatakan, Umi, aku mau sekolah boarding. Itu betul-betul kesadaran. Padahal orang tuanya melo, gitu, terutama ayah gitu. Kenapa anak bungsu gitu ya, kakaknya dua-duanya sudah boarding itu ketika SMA, dia dari SMP gitu. Tapi karena dengan kesadaran sendiri, maka saat dia kangen dengan orang tua pun nggak pernah kemudian nangis mengatakan, biasanya kalau jemput anak di masa-masa awal itu anak-anak pada nangis ngedendotin orang tua, ayo pulang, Abi pulang gitu, sering gitu. Jadi fenomenanya gitu. Kalau pas mereka baru masuk itu bulan pertama ditengok rata-rata anak-anak begitu. Tapi anak-anakku yang enggak. Kalau sedih cuma belok aja, air mata bercucuran, diulap, habis itu peluk orang tuanya. Ya, Umi boleh pulang. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia memilih sendiri. Itu seperti ini. Berusaha mencari apa kebutuhan. Oke. Memasuki dunia anak. Nah, ini organisasi. Kalau dengan belajar kita bisa memasuki dunia anak. Nah, ini konsideran lagi. Mendasari lagi. Akan memasuki kepada bahasan kedua. Apa urgensi? Orang tua adalah khalifah fil tarbiyah. Dibekalkan kepada dia perangkat-perangkat tools untuk menjadi ayah bagi laki-laki, untuk menjadi ibu bagi orang tua, dan tidak tergantikan walaupun oleh seorang babysitter yang bayarannya 3 juta gitu. Sebulan, enggak pernah. Karena ada hubungan rahim ya, dengan ibu, hubungan yang sudah dia rasakan saat berada dalam kandungan ya. Dengan ayah juga ya. Kemudian yang kedua, setiap anak itu unik dan personal walaupun dia kembar identik. Kembar identik itu apa? Kembar dari satu indung telur. Ya, kembar itu ada identik, ada fraternal. Identik itu dari satu indung telur yang dibuahi menjadi 2, atau dari 2 indung telur menjadi 2, itu fraternal. Maka setiap anak memiliki bakat, minat,
Dan dia membutuhkan bahasa cinta tersendiri dari orang tua. Ada anak yang bahasa cintanya touching, ada anak yang bahasa cintanya adalah word, kata-kata, hanya dengan katanya, wah hebat anak mama, gitu berbunga-bunga. Ada kalau anak yang bahasa cintanya touching, nggak ngaruh. Ya, kalau bahasanya touching, anak dipuja-puja nggak ngaruh, EGP gitu. Tapi kalau dipeluk, wah itu bahasa cinta. Ada yang bahasa cintanya itu adalah dengan apa? Dengan quality time. Ayah, kalau dia bilang anterin adik, itu biasanya anak kita bahasanya quality time. Nanti ya nunggu ayah, insya Allah hari Rabu deh gitu. Nah, ketika bahasa orang tua berbahasa cintanya tuh pas nyampai. Ada yang bahasa cintanya anak-anak itu dengan gift. Biasanya anak-anak yang, ayah nanti kalau pulang bawa oleh-oleh ya yang banyak, aku mau ngasih ke guru. Biasanya bahasa cintanya anak-anak itu adalah gift. Maka kalau kemudian anak-anak kita berprestasi, nanti bunda belikan ini cocok. Kalau yang bahasanya word enggak. Oke, dia perlu. Ini perlu juga belajar. Ya. Dan setiap zaman memiliki tuntutan dan tantangan yang berbeda-beda. Cara berpikir generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z berbeda-beda. Generasi Y ini senangnya orangnya praktis. Maka dia nggak suka. Generasi milenial dikatakan itu nggak suka kerja-kerja yang kemudian sudah sistemnya itu penuh gitu, sudah build gitu. Kenapa? Terus dia nggak paling suka birokrasi tek-tek banget. Maka kalau komunikasi kemudian senantiasa menggunakan otoritas, itu sudah jadi barrier gitu. Oke. Setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap zaman memiliki tuntutan, tantangan, karakteristiknya juga berbeda-beda. Ini harus dikenali lagi ilmu. Oke. Nah, bagaimana cara mewujudkannya untuk menjadi orang tua pembelajar? Ternyata dalam pengasuhan ada 3 peran orang tua. Dia sebagai as a trainer, as a coach, dan sebagai terapis. Sebagai trainer, pelatih, sebagai coach, beda nanti ya, sebagai terapis. Nah di sini, ya, usia 0 sampai 1 sampai 7 tahun sebagai orang tua menempatkan diri sebagai trainer. Kenapa? Karena di sini adalah periode kaya wawasan. Maka orang tua mengenalkan berbagai pengetahuan, skill dikayakan nanti kemudian akan di follow up di sekolah, tapi dasarnya adalah orang tua membuka fitrah keberbakatan anak. Orang tua sebetulnya gampang ayah bunda. Ayah bunda bisa menilik apa sih yang menjadi bakat anak dan minat itu saat anak mengerjakan sesuatu dengan mata yang berbinar-binar. Fokus, gak mau teralihkan, menangis ketika dirusak, eta minatnya. Jangan diremehkan, bisa fatal. Ya. Saya punya klien, anaknya cerdas luar biasa. Ibunya nangis bombe ketika datang, ya. Gimana nggak nangis? Anaknya itu hubungan internasional Universitas Parahyangan yang konon susah masuknya, seleting dengan UI gitu ya. Unpar itu kalau hubungan internasional, IPK-nya 3,8, 3,9, dekannya aja megang-megang nggak boleh ini. Dia tiba-tiba ke orang tuanya pengemudi taksi harus jual tanah dan rumahnya di kampung untuk menyekolahkan di Parahyangan, kan luar biasa, berapa puluh juta ini. Mah, aku mau keluar, semester 5 sudah. Kenapa? Aku baru sadar itu bukan minatku, gubrak gitu kan. Nah, kayaknya perlu talent mapping nih, bukan promosi gitu ya. Saya kadang sarankan teman-teman talent mapping gitu, tes talent mapping gitu. Minat bakat itu perlu, karena anak-anak yang menjalani akademik sekolah kuliah itu bukan muyulnya, bukan minatnya, dijamin di tengah jalan berantakan, nggak infil gitu, tapi ilfil. Beberapa kasus yang saya tangani anak-anak ITB aja begitu mendekati tugas akhir bisa 5 tahun ngerjakannya atau kemudian di DO. Kenapa? Orang ini bukanku, aku kan hanya memenuhi hak. Nah ini terjadilah perseteruan antara ayah dan anak.
Nah, ini saya katakan di sini penguatan skill. Ya. Karena kemudian anak ini kemudian bercerita ternyata kenapa? Saya minatnya nggak di situ. Ternyata anak ini punya minat bakat yang luar biasa dalam hal seni grafis. Ya. Jadi seni grafis itu bagus banget. Tapi apa kata orang di sekitarnya? Kamu nggak usah jadi seniman itu melarat. Kere katanya. Bunda kata siapa? Ya kata temennya. Ya kata bibinya, katanya udah nggak usah jadi seniman pelukis melarat, mendingan jadi diplomat gitu. Jadi diplomat gitu. Ya. Saya itu dulu ketika masuk itu hanya, nah akhirnya kemudian saya akhirnya ini kan. Ternyata kemudian anaknya bisa menunjukkan saat dia pameran lukisan, itu lukisannya bisa berharga puluhan juta gitu ya, dan dibelinya itu bahkan oleh orang-orang luar negeri gitu. Ibu, setiap profesi itu bisa menjadi jalan hidup. Ya. Tapi ketika anak menjalannya dengan penuh, dengan antusiasme dan punya feel di dalamnya, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dijalaninya itu. Saya hadapi ke anak saya sendiri. Ketika anak saya memilih elektro gitu ya. Stay itu kan elektroinformatika. Saat kemudian di semester berapa, ya dia merasa bahwa elektro itu nggak manusiawi banget, paling susah memang jurusannya gitu ya. Aku mau pindah ke informatika. Saya katakan manjada wajada, bukankah kamu telah memilih, bukankah kamu sudah menyiapkan, bukankah ya yang awalnya dia sakit hati segala macam, nggak tahu segala macam, tiba-tiba ini oke, saya jalani insya Allah sampai selesai. Perlu dengan tanggung jawab, alhamdulillah tahun selesai dia buktikan itu. Nah ini maksudnya. Ya, disinilah orang tua sebagai as a trainer, ya, mengisi pengetahuan, menilik. Nah, nanti akan diantara lagi sih sebagai coach. Nah, kalau sebagai trainer itu namanya training gitu kan, memberi, memotivasi gitu kan segala macam. Tapi kalau sebagai coach, dia sudah membersamai. Kalau membersamai itu berarti dialog. Berarti sebagai coach itu apa? Memaksimalkan apa yang telah dilihat dari minat anak di usia ini untuk ditumbuh kembangkan dan dicari sarana-sarana untuk mengayakan. Maka peran sebagai coach biasanya apa? Dengan dialognya dengan, nah menurut kamu, kalau kamu memilih misalnya kayak kemarin ada kasus, ibu anak saya maunya sekolah umum gak mau pesantren. Kenapa? Kalau dia SMA 3 kan dia nanti bisa kedokteran segala macam. Oke, bukan. Nah yang mendasari kamu memilih SMA itu apa? Nanti tanya, nanti gimana? Pendidikan agamanya kurang, ininya kurang, padahal kamu jadi penghafal. Sampai dia bilang, nah nanti akan saya cari kelas untuk kemudian menjadi hafiz Quran sendiri. Itu coaching. Nah, maka sebagai coach itu dia menggali potensi. Kalau di sini melihat, ya cuma membekali pengayaan itu agar anak itu sebetulnya ketika memberikan pengayaan kemudian orang tua anak itu kemudian juga akan lebih mengokohkan, oh iya kata ayah kan kemarin jadi ini dia semakin kuat untuk membangun gitu ya. Seperti tadi makanya kasus yang tadi saya bilang, ayah bunda pernah nggak cari referensi apa sih menjadi pelukis itu gitu, betulkah pelukis itu kere miskin gitu segala macam gitu kan. Bukankah kemudian kemampuan grafis itu menjadikan banyak ya pemuda-pemuda Indonesia yang diminta oleh Malaysia TV-nya untuk menjadi ya pengisi-pengisi kayak Upin Ipin segala macam itu kan sebetulnya ya kayak grafisnya anak-anak Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia bukan anak-anak lupa. Oke. Nah ini memaksimalkan potensi anak di usia 8 sampai 21 tahun. Nah, di usia 21 tahun ke atas orang tua itu sebagai terapis. Kenapa? Karena dia sudah mulai berjibaku dengan dunia kerjanya, berjibaku di dalam pergaulannya, menghadapi tantangannya dan sebagainya. Sebagai terapis, dia memotivasi. Ayo nak, hadapi yuk, bisa, kau bisa. Ketika mereka sedih, mendengar apa sih yang menjadi kendala kamu. Nah ini sebagai terapis. Peran, ini juga perlu ilmu ya kan ayah bunda ya. Masya Allah. Tapi karena Allah sudah bekalkan kepada ayah bunda itu fitrah, ya keayaan dan kebudaan akan menjadi lebih ringan. Oke. Maka ayah bunda
Maka untuk menjadi tadi ya pembelajar yang ini, maka ilmu parenting bukan tuntas dalam waktu semalam seperti sekarang. Udah dapat itu ya. Tapi seumur hidup dan berkelanjutan. Terus menerus. Present perfect continuous tense. Ya. Kalau bahasa Arabnya fi'il mudhari ya. Bukan fi'il madi lampau, tapi sedang akan. Oke. Ilmu parenting bukan hanya teori dan retorika, tapi terapan tanpa yang tidak berguna, tanpa implementasi nyata. Nah, oke. Nah, ada beberapa tipsnya. Maka untuk menjadi tips karena parenting, ilmu kepengasuhan ini seperti ini karakteristiknya, maka ada beberapa tips menjadi orang tua pembelajar. 1, introspeksi diri. Your child will follow your example. Ya, not your advice. Anak-anak kalian itu tidak akan mengikuti, ya, anak-anak kalian itu akan mengikuti contoh, image, apa yang tampak, bukan advice. Ya. Pendapat, perkataan, ya. Contoh dulu. Maka ternyata yang pertama harus dilakukan oleh orang tua ketika mau merubah dalam pengasuhan, istighfar banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari kesalahannya, peluk anaknya, katakan selama ini sudah mengabaikannya, yuk kita jalani bersama, kita buka. Walaupun anak kita sudah kuliah, walaupun anak kita mungkin sudah mulai berumah tangga, tapi kok ternyata ya bekasnya itu kok ditularkan ketika mengasuh anak-anak. Ya, karena ketika kemudian ya kita awali ya forgiveness ya, memaafkan ya, proses kita memaafkan diri, tidak menyesali, tapi kita ingin memperbaiki, kita menyesali karena telah memperlakukan kepada anak untuk memulai gitu ya, hal yang baru. Introspeksi diri, buang semua energi-energi negatif. Belajarlah dari pengalaman. Gali inner child. Inner child itu apa? Inner child itu anak dalam tubuh orang dewasa. Kadang banyak sekali kendala dalam pengasuhan. Mentoknya pengasuhan kita dengan anak-anak karena adanya inner child pada diri kita yang kita dapati dari orang tua. Dan itu seperti dalam bunker. Ya. Saya pernah nangani sebuah kasus, ya. Orang Batak ya yang konsultasi karena istrinya punya pil gitu ya. Dia sampai nangis tercerai-berai dan dia mengatakan baru kali ini saya menangis di depan orang lain. Karena ternyata kemudian bunkernya terbuka ya. Yang menyebabkan rusaknya hubungan dia sama istrinya sehingga menyebabkan itu seperti ternyata ada sebuah luka besar yang dia dapatkan dalam sebuah episode kepengasuhan orang tua ini. Dia baru sadar, ya, dia nangis, dia sadari gitu ya, dan akhirnya dia lakukan perbaikan. Inner child, dan inner child ini juga seringkali menjadi momok dalam hubungan suami istri. Ya. Saya ada klien, dia rumah tangga muda, ada 10 tahun rumah tangga, datang itu karena sudah mulai kata cerai gitu ya, anaknya baru 2 gitu, 1 9 tahun, 1 berapa, suaminya kala itu baru tahu, istrinya nangis bombe, terburai gitu segala macam, bilang belum pernah saya ketika berjalan digandeng tangannya sama suami saya. Simpel ya. Tapi itu kebutuhan. Kenapa? Karena selama ini dia dapatkan perhatian dari sosok ayahnya. Ya, yang siap mendengarkan. Yang kemudian touchingnya gitu ya, ininya segala macam. Nah, suaminya itu maskulin banget dan kemudian eksakta banget. Gitu aja kok dipikirin, gitu aja. Padahal itu, tapi itu jadi kebutuhan dia besar. Yang saat dia melepaskan diri dari ayahnya, memilih laki-laki ini sebagai suaminya karena dia yakin apa yang dia butuhkan bisa di cover oleh suaminya. Tapi suaminya cuma, masa sih kayak gitu aja kok? Masa sih kayak gitu aja gitu. Nah saya bilang, Mas,
Berapa tahun sudah dampingin istrinya? 10 tahun. Belum pernah tahu kalau istrinya ternyata begitu. Belum. Ya nangis juga gitu ya. Seperti itu. Artinya ini inner child yang saya katakan. Jangan sepele itu. Karena inner child itu juga bisa menjadi momok, ya, menjadi energi negatif bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya. Oke. Tidak berhenti mencari informasi, makanya harus terus belajar. Apalagi pembelajaran sekarang tinggal klik gitu, Google gitu ya, segala macam gitu. Tapi cari yang aman-aman gitu ya, jangan situs-situs yang gak karuan gitu ya. Ulama-ulama yang kemudian lurus-lurus itu ya, yang bagus-bagus ininya gitu. Oke. Percaya diri, be confident. Ini yang penting. Menjadi orang tua pembelajar adalah percaya diri. Oke. Hadapi dengan kekuatan hati, sadari bahwa anak merupakan amanah dan be confident apa? Yang paling tahu anak saya ya saya. Aku yang lahirin, aku yang membesarkan, aku yang tahu sifatnya, watak-wataknya dari kecil aku membersamai. Berarti aku jadi pendengarnya dan yang bisa menasihati dan mengarahkan. Ya, oke. Mencintai keluarga. Oke. Sediakan waktu. Jadi sering kali berkata, yang penting mah kualitas bukan kuantitas. Salah juga. Kuantitas itu perlu. Untuk anak 0 sampai 7 tahun itu kuantitas bukan kualitas. Untuk anak itu 7 tahun ke sana bisa kualitas, by video call dan sebagainya. Tapi 0 sampai 7 anak itu masih perlu kedekatan secara fisikal. Karena masih perlu touching, sentuhan, kedekatan. Karena proses bondingnya masih berlangsung. Ya, kalau LDR ya usahakan. Kalau tiap harinya by video call, ya, sepekan misalnya 2 kali atau seminggu sekali, baik kemudian dikunjungin gitu. Oke. Sediakan waktu berkualitas. Oke, ini. Oke. Jangan sampai berkumpul bersama tapi kemudian ya, sekarang fenomenanya kan lucu ya. Makan bersama dalam satu meja tapi kegiatannya tidak bersama. Kegiatannya malah menjauhkan yang dekat, masing-masing pegang HP gitu kan. Ya. Jadi HP ini memang setan gepeng ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Sama-sama suami istri depan mata gitu ya. Tapi semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Makanya perlu kemudian dipersyaratkan. Hari ini kita keluar kita makan no HP, HP taruh semuanya di tas umi gitu ya. Di tas bunda atau di tas ayah. Nanti baru ketika mau pulang, kenapa? Biar ngobrol. Karena ngobrol itu menghangatkan suasana dan listen gitu. Orang tua mengetahui. Oke. Berhenti membanding-bandingkan. Nggak boleh membanding, apalagi anak tetangga. Itu, Dek, kamu kok begitu sih itu, anaknya itu aja begitu. Stop. Ya, anak itu unik, spesial, istimewa. Jangan banding-bandingkan. Nikmati aja dinamika dan kehebohannya. Anak satu dengan ini gitu ya, sparring partner gitu ya. Kadang biarkan. Ya, ibu memang pendamai. Ya. Tapi lihat, karena ternyata mereka juga dibekali kok kemampuan untuk kemudian mengamati dan merasakan. Ternyata nggak enak kalau seperti itu. Ketika tegur kemarin, mau sampai kapan seperti itu? Ya. Oke, nikmati, jangan dibanding-bandingkan. Ya, oke. Nah, sekarang memang ada yang berpendapat bahwa memiliki perpustakaan atau buku itu penting juga, walaupun sekarang serba e-book gitu ya, elektronik book gitu ya. Ngapain punya buku mahal-mahal, sekarang klik gitu. Tapi kita perlu ya rujukan di mana tanpa harus membuka gawai. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil tuh, ayah bunda aja buka gawai terus gitu. Mereka gak akan tahu, ayah itu kerja, bunda itu kerja. Kalau kamu kan cuma main ya gak bisa juga sampai 7 tahun anak usia segitu. Yang perlu disepakati, oke, kalau pada kondisi makan berarti gak boleh siapapun gak boleh. Nah itu, kan image gitu ya. Ya, oke. Lagi berpikiran terbuka. Terima komentar, pendapat orang lain, ya mungkin tetangga kadang usil. Ibu itu kok anaknya ini. Berbesar hati aja. Terkadang begitu menyakitkannya juga pendapat orang, kita ambil aja hikmahnya. Kita ambil hikmahnya.
Hikmahnya apa? Kita bisa membuka perspektif, memperkaya perspektif. Perspektif itu Pak, cara pandang. Oh iya ya, kalau cara pandangnya ibu ada benarnya juga. Mungkin selama ini saya nggak tepat gitu. Cuma kadang caranya aja mereka salah. Nah, sama cara kan personal ya. Nah, orang berbeda-beda. Oke, ini ada sebuah puisi. Katanya anak adalah sebuah anugerah. Orang tua bisa memberitahu. Orang tua biasa memberitahu. Menjelaskan. Orang tua bijak meneladani. Orang tua cerdas menginspirasi. Mangga, semua adalah pilihan buat kita. Bagusnya kita juga memberikan, meneladani dan menginspirasi, karena anak-anak ya, pembangun peradaban itu anak-anak yang mampu menjadi inspirator. Ya, bagaimana dia bisa menjadi influencer, karena kalau tidak menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, quotes penutup, buat kita semua, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada mereka yang mau berusaha menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya. Mereka yang terus berupaya menggali ilmu kepengasuhan demi masa depan keluarga. Kalau dia berpikir keluarga, maka demi bangsa-bangsa, demi masa depan bangsa. Kalau berpikir bangsa, peradaban dunia. Inilah fungsi Khalifatullah fil ardh. Jika setiap orang tua mampu menjalankan peran seperti ini, maka Islam pasti akan hadir menjadi peradaban dunia dan menguasai peradaban itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu untuk pemateri hebat dan luar biasa kita hari ini. Cek, alhamdulillah. Oke. Luar biasa ya, luar biasa. Tadi ya, oke. Tadi banyak banget ya ilmu yang kita dapatkan. Dimulai dari tadi ada quotes juga ya, yang tadi kata dari Ali bin Abi Thalib ya. Kita mempersiapkan anak untuk bertemu ataupun bertahan di zamannya gitu ya, untuk kedepannya. Lalu juga tadi ada step by step juga ya, tadi menjadi orang tua, menjadi teman, terus ada social walking juga gitu kan ya. Nah oke, sekarang masuk ke dalam sesi pertanyaan ya. Nah yang offline dulu. Oke, yang offline dulu. Pertanyaannya kuotanya hanya satu ya Bu ya? Ya betul hanya Pak. Satu, punten ya. Karena untuk efektivitas waktu juga. Yang di aula satu, yang di Zoom. Ya, Zoom satu dan yang offline juga satu. Oke. Tambah aja? Oke, boleh ya, tambah jadi 3. Berarti ya. Termin pertama saja dulu ya. Oke, Pak, ya. termin pertama dulu, yang offline dulu siapa kira-kira? Ya, Bu? ada Bu, Ibu yang itu tuh, yang itu tuh. Nah ya. Itu yang pertama ngacung sebelah sini. Oke, ya berdua ya, offline. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten, saya mau nanya. Dengan Rena, saya punya 2 anak Ibu, satu 7 tahun, satu 4 tahun. Yang pertama itu laki-laki, tapi dari dari kemandirian mungkin ya, atau 7 tahun nih Bu. Kadang-kadang saya suka membandingkan antara adik dan kakak, tapi kelihatannya yang lebih manja itu kakaknya, yang laki-laki gitu. Jadi kok jadi deg-degan ya? Kenapa? Jadi agak malu sebetulnya. Iya, yang laki-laki itu sekarang sudah agak mandiri, tapi sampai sehari ini dia belum pernah bisa tidur terpisah dari saya. Tapi kalau yang perempuan beda. Kalau yang perempuan dia sudah berani, dia nginep di rumah neneknya, dia tidur sama neneknya. Jadi kadang-kadang pisah kamar juga
kayaknya nggak masalah buat yang kecil dada bunda tidur gitu. Tapi kalau yang laki-laki, kakak sana tidur, oh dia nangis. Iya betul, kayaknya dalam banget. Jadi dia nangis, dia nggak bisa gitu. Jadi seolah-olah mungkin dia kayak terpisah gitu. Jadi kadang-kadang dia selalu tidur sama saya. Tidurnya pun harus pegang tangan, harus berpelukan gitu. Tadi kan dikatakan sampai umur 7 tahun itu touchingnya boleh ya Umi ya. Boleh sampai 7 tahun itu boleh, tapi kadang-kadang saya sekarang lagi menghadapi kadang-kadang saya agak kasar mungkin ya kepada yang laki-laki. Kakak nggak boleh peluk-peluk, atau misalnya kakak nggak boleh pegang-pegang dulu, padahal dalam hati pengen banget peluk-peluk gitu ya, memanjakan. Cuman kadang-kadang kalau dilihat adiknya, nanti saya takutnya terlihat kayak pilih kasih atau apa gitu. Jadi yaitu bagaimana caranya biar sekarang itu saya nggak terlalu kasar sama anaknya, tapi anak juga tidak kehilangan touching orang tuanya gitu. Jadi itu yang pada saat yang tadi diceritakan, wah saya kok jadinya kayaknya terlalu kasar gitu sama anak laki-laki. Padahal saya pengennya, Kak ayo dong belajar, nanti biar sudah mandiri, biar nanti dia siap di lingkungannya juga. Cuman kadang-kadang ya itu kalau saya lagi berdiri aja kadang-kadang dia suka datang terus dia tiba-tiba peluk. Nah kalau dilihat adiknya, saya biasanya mendorong, Kak jangan gitu dong, biasa aja gitu. Tapi sebetulnya, nah itulah perhatian ke anaknya gimana, buat orang tuanya juga gimana. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung dijawab? Boleh. Langsung dijawab? Boleh. Oke. Iya, saya mencoba jawab. 0 sampai 7 tahun itu memang penuhi hak-haknya. Oke. Jadi dalam memenuhi hak-haknya itu terkadang orang tua itu khawatir kalau keterusan gitu ya. Tapi insya Allah anak-anak yang terpenuhi hak-haknya pada fase itu, dia nanti akan mampu menjalankan kewajibannya di fase berikutnya. Ya, kalau tidak terpenuhi hak-haknya, dia akan menunjukkan kebutuhannya itu masih lebih gitu saat di periode berikutnya. Maka kadang ada anak yang kenapa ada anak usia ketika 14 tahun ugal-ugalan di jalan, naik motor aja ngong-ngong, sebetulnya touchingnya nggak kuat gitu, masih butuh perhatian untuk diperhatikan, hak-haknya tidak terpenuhi. Oke, kembali. Nah, kemandirian itu sebetulnya mulai dilatih usia 7 tahun ke sana. Dengan apa? Mulai dengan konsekuensial learning gitu ya. Anak memahami tentang konsekuensinya. Misalnya apa? Saat dia pulang sekolah, dia kemudian naruh sepatunya diubur gitu ya, tasnya dikublak gitu ya. Kadang biarkan. Saat kemudian dia nyari-nyari kehilangan, kakak kemarin naruh di mana? Nah ini konsekuensinya gitu. Aku naruhnya di sana. Nah, kemungkinan kalau kakak naruh seperti itu gampang kak dicari lagi. Nah itu kan segala. Nah itu mulai. Kenapa? Karena mereka sudah memasuki periode sekolah. Ya, seperti itu. Tapi insya Allah kalau 0 sampai 7 terpenuhi, dia gampang kok 7 ke sananya. Oke. Jadi nggak masalah. Anak kita itu sampai sekarang kemudian ada meluk dari belakang, nggak apa-apa. Itu ekspresi memang kedekatannya gitu. Nah, permasalahannya adalah ternyata anak ini belum berani tidur sendiri gitu ya. Nah ini berarti kenyamanannya, ketergantungan secara emosional dengan ibunya itu sangat kuat. Oke, nah saatnya ini mulai satu persatu dijalankan. Kak, sebentar lagi kakak mau sekolah gitu, dihantarkan. Yuk mulai, yang namanya gak nyaman itu memang perlu bertahap. Anak yang sangat gak nyaman itu lepas dari orang tua, maka ketika dia tidur sendiri itu worry-nya banyak gitu. Oke, terutama kedekatan emosional. Saat dia bangun, ada mama, rasa tenang gitu. Maka perlu ditanamkan, nak, kalau mama nggak ada, yakin Allah selalu mengawasi kamu. Bertahap, ya. Boleh pertama ditemani, tapi ketika kemudian mereka sudah tidur lelap, ditinggal gitu. Seperti itu. Jadi lakukan tahapan-tahapan itu, tapi perlu kemudian dibuka komunikasinya gitu. Karena kalau sudah mulai 7 tahun, sudah mulai
kognitifnya itu sudah conceptual thinking gitu ya. Jadi diajak kemudian berpikir seperti udah. Dan sudah saatnya memang sudah diajak begitu. Makanya Rasulullah ketika salat itu dikenalkan itu tapi belum boleh memberikan hukuman di usia 7 tahun gitu ya. Karena memang dia masih dalam proses transisi gitu ke sosiosentris itu. Kalau dia anak dalam kondisi transisi pasti melepaskannya juga harus dikit-dikit dalam artian masih perlu penghantaran. Kenapa? Karena ada ketidaknyamanan. Sama kayak anak yang ketika di sekolah ada yang lambat berinteraksi gitu, ada yang langsung, ada anak-anak yang ternyata kayak kemarin ada yang harus diperhatikan dulu, dia nyaman dengan lingkungannya baru dia bertingkah, berkomunikasi, ngomong. Sebelumnya kenapa? Karena dia nggak nyaman. Kalau nggak nyaman dia asing membuka komunikasi. Kenapa? Kalau dia membuka komunikasi kan berarti saya harus sudah mulai itu mau gitu mengenali orang lain segala macam. Nah itu. Nah sebetulnya anak ini dalam kondisi perlu dihantarkan. Ya, masih banyak kekhawatiran kalau dia lepas dari orang tuanya, terutama kekhawatiran perhatian dan kebutuhan emosinya. Itu yang perlu kemudian diyakinkan. Nah, ketika saya menghantarkan anak saya boarding juga gitu. Namanya dia masih SD, waktu itu usianya masih sekitar 11 tahun. Anak saya memang kan kelas 1-nya 5 tahun 5 bulan gitu. Ketika gitu saya peluk. Nah, umimu nggak ada di sampingmu, tapi yakin di hatimu sini umi senantiasa ada. Doa-doa umi itu menenangkan, itu bonding gitu. Dan ada Allah. Terutama lagi kalau adik nanti pengen kuliah di luar negeri, saatnya sekarang boarding. Saya pada anak-anak begitu, Mi nanti aku pengen kuliah di sini. Oke, latihan dari sekarang. Apa latihannya? Ayo masuk boarding saat SMA. Sehingga saat SMA itu dia nggak merasa bahwa dia dibuang. Kenapa? Kan mau latihan sekolah di sana. Oh iya, seperti itu. Nah, pengantaran-pengantaran yang menenangkan ini perlu gitu. Sambil dihantarkan, hayo. Ya. Apa sih yang adik khawatirkan? Segala macam gitu. Sediakan kamarnya yang indah, yang sesuai. Adik maunya kamarnya seperti apa gitu ya. Misalnya gambar-gambar apa, hantarkan oke. Adik mulai berlatih ya gitu, seperti itu. Kan adikmu aja sudah mulai berlatih. Insya Allah kok. Nah penghantar ini tuh perlu diberikan, dilepas. Kalau anak itu kemudian yakin bahwa mamaku, bundaku, ayahku masih tetap ada kok ini gitu segala macam, tenang aja. Itu cuma sementara aja karena khawatir kehilangan bonding itu aja. Insya Allah cobalah dulu gitu. Ya, ada jadi mengawal itu kadang memang agak sulit gitu. Tapi insya Allah dengan doa dengan Allah, kerjasama dengan suami gitu ya, dan komunikasi empatik dengan anak ya, touch ada eye contact ya, dengan touching, dengan bahasa cintanya anak, insya Allah message kita akan nyampai gitu. Allah bisa gitu ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Wida, saya uminya Torik kelas 5 Badar. Jadi ya sekarang kan Torik itu sudah kelas 5 ya, jadi sebentar lagi ya kurang lebih 1 tahun lagi SMP. Nah jadi sekarang itu sudah mulai bingung Umi mau pesantren atau di rumah dulu gitu. Karena saya baca beberapa referensi itu katanya memang akil balik itu paling baik bersama keluarganya di rumah gitu. Jadi kalau saya ingin bertanya ke Umi, menurut Umi sendiri yang paling bagus itu pendidikan akil balik itu apakah di pesantren atau misalnya kita tahan dulu selama 3 tahun sampai SMP di rumah dulu, nanti insya Allah SMA-nya baru pesantren. Demikian Umi, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesungguhnya pendidikan pesantren itu kan mendidik. Sebetulnya kalau pesantren dulu itu kan membentuk sosok-sosok ulama gitu ya. Nah sekarang kalau kita mau jujur, banyak orang tua yang mensekolahkan anaknya pesantren adalah pas tangan. Biar anaknya lebih soleh gitu dan sebagainya. Nah secara perkembangan banyak yang kemudian menyarankan
Waktu bonding itu kan 0 sampai 14 tahun. Ya, 15 tahun paling lama. Nikmati. Kalau proses bonding itu kuat, maka kita hantarkan anak kita ya menjelajah dunia manapun, dia akan menjadi sosok yang dewasa gitu loh, dalam artian dia siap menghadapi tantangannya ya, dan sebagainya gitu. Ada yang menyarankan begitu gitu. Saya waktu itu juga gitu, agak gampangnya karena di satu sisi ilmu tahu, akhirnya saya memilihnya gini. Saat anak saya dengan kesadaran sendiri, karena secara psikologis meminta sesuatu, ya, kemudian tahu resikonya untuk melakukan sesuatu, saya akan silakan gitu. Ya. Sama dengan saya mengambil keputusan, walaupun anak saya kan psikolog yang punya lisensi untuk menentukan kelas akselerasi gitu ya. Dalam namanya program identifikasi CIBI, cerdas istimewa. Saya menemukan anak saya begitu yang pertama, bisa akselerasi. Tapi karena saya kemudian mengetahui ya bukan kesiapan, tantangannya dan sebagainya, bahwa biarkanlah dia menikmati perkembangan kognisinya itu secara alami, tidak terlalu didrill, karena ternyata konsep akselerasi, mohon maaf gitu ya, selama saya menemani, yang pada waktu itu berlangsung juga lebih banyak kepada mengabaikan kemudian kesiapan secara psikologis itu anak-anaknya. Maka kemudian saya nggak memilih itu, kamu jalanin aja biasa. Sama kemudian anak ini gitu ya. Ketika saya kemudian pahami, ketika dia ternyata meminta dengan ini, saya lakukan coaching. Adik, kalau adik di sana, adik jauh dari Umi sama Abi, siap, betul. Kalau ada di sana, adek nanti akan kangen, gimana caranya? Telepon, ini. Oke. Terus nanti kalau ada di sana, makannya kan tidak lagi seperti di rumah. Misalnya makan, bisa bikin apa aja yang dia suka gitu ya gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya, kan ada uang jajan gitu ya, nggak cocok dengan itu. Nah, ketika saya kemudian lakukan coaching dengan dialognya anak ini siap banget gitu, saya lepas. Walaupun ya di hati tehnya deg-deg segala macam, kerinduan, baru sebulan belum ada aja udah kerinduan segala macam, apalagi bapaknya gitu karena dekat segala macam gitu ya. Tapi saya ingat, gak apa-apa kita menangis sekarang daripada menangis kemudian gitu. Karena saat kemudian kita menghantarkan dia juga dengan kesadaran gitu. Dan ya alhamdulillah dalam perkembangannya ya, dia juga jadi pewarna gitu, dia jadi influencer gitu, dia jadi juga memperbaiki teman-temannya, bisa jadi coach dalam hal akademik dan sebagainya buat teman-temannya, ya sudah alhamdulillah gitu. Nah kembali kepada Umi, lakukan coaching ya, kalau ternyata secara mentalitas anak ini belum siap gitu, nggak apa-apa, keep dulu, nanti SMA dihantarkan ke sana, dimatangkan dulu gitu, ya. Terutama adalah awareness-nya, karena jujur banyak sekali orang tua yang sekarang sering nggak menilai kesadaran anak ketika kemudian sekolah atau apa, termasuk dalam hafalan ya. Banyak anak-anak yang kemudian ketika kemudian di pesantrennya kemudian menghafal 30 juz, bahkan 7 tahun sudah 30 juz, begitu kemudian dia kuliah, dia lepas untuk tilawah harian aja nggak ada, sampai orang tuanya nangis, beberapa kasus begitu. Saya sudah memenuhi semuanya, ini saran orang tua pada saat itu. Sekarang hak saya, keinginan saya, beri dong gitu, ruang gitu. Karena aku udah besar, aku sudah dewasa gitu. Nah seperti itu. Jadi saran saya ayah bunda, saat kita mengantarkan anak-anak kita mau ke pesantren, menjadi penghafal Quran dan sebagainya, hantarkan mereka dengan kesadaran gitu. Ya, karena kalau kita mendidik mereka dengan kebiasaan, saat mereka keluar seperti kayak kandang keluar kuda. Ya, jadi teori Pavlov itu, teori conditioning, teori mass condition itu, pembiasaan itu ternyata bisa dilakukan dengan binatang juga. Ya. Coba kalau kita cermati, ini psikologi ya. Kenapa kemudian ada ada pertunjukan ya, ikan apa itu? Lumba-lumba bisa matematika gitu ya, tung, dibiasakan terus aja bisa.
Nah, manusia punya kesadaran. Nah, karena Islam mengajarkan innamal a'malu binniyat. Innal a'malu atau amal. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, ya. Jadi kesadaran kan, niatkan kesadaran. Apa saat anak kita melakukan sesuatu dengan kesadaran, maka dia akan bertanggung jawab terhadap itu. Saat anak kita kuliah dengan kesadaran, jurus yang dipilih itu adalah kesadarannya, dia akan bertanggung jawab meskipun dia berdarah-darah dalam menjalankan. Itu yang saya alami bersama dengan anak-anak gitu. Dan saya rasakan insya Allah. Karena akil balik itu adalah kesadaran. Nah, saat anak kita menjadi penghafal karena kesadaran, maka dia tahu betul menjadi penghafal tidak sekedar kognisi saja hafal, tapi implementasi gitu. Implementasi berarti dia punya tanggung jawab mengkaji. Karena ulama-ulama kita menghafal Quran gak cuma penghafal Quran, tapi dia penemu. Coba Al-Hawarizmi, Ibnu Sina dan sebagainya itu rata-rata penghafal Quran. Tapi dengan hafal Qurannya dia menemukan ilmu-ilmu dari sana. Ibnu Sina itu penemu teknik pengobatan Avicenna makanya ya. Terus ada lagi siapa yang kedokteran tuh Ibnu Rushd ya atau siapa? Dia menemukan bagaimana pengobatan dengan dawai dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya peran peradaban yang harus diemban oleh anak-anak kita. Enggak cuma penghafal Quran, tapi kemudian bagaimana membedah nilai Al-Quran itu menjadi solusi kehidupan dan menjadi penegak peradaban kita di masa datang. Itu sebut, jadi monggo ya, coaching aja. Ya, yang anak siap, yang mana gitu. Oke? Ya, Allah alami sahabat. Semoga menjawab. Oke, ya, jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu orang tua Lingga. Assalamualaikum, bagaimana sikap orang tua terhadap anak usia 8 tahun yang tidak mau belajar di sekolah? Dia mau belajar sama ibu aja di rumah. Ada beberapa alasan yang membuat dia tidak mau sekolah. Berat dalam menghafal Al-Quran, tidak punya teman. Ibu suka marah kalau nggak mau belajar. Jika kami homeschoolingkan, apakah ini menjadi solusi bagi kami dan dia? Iya, harusnya learning itu is fun gitu ya. Ini mah learning make me stressing. Stress gitu ya. Make me worry gitu. Nah ini berarti ada apa gerangan gitu. Ya, jadi ada anak-anak. Jadi meskipun anak-anak kita secara usia sebetulnya dia sudah harusnya pada periode dia sekolah gitu ya. Tapi kesiapan mengikuti proses pembelajaran klasikal, sekolah kan klasikal gitu, belum siap. Kenapa belum siap? Bisa jadi rasa nyaman, rasa aman gitu untuk berada di lingkungan itu belum siap. Ya, belum siap. Nah, itu sebetulnya. Jadi perlu proses penghantaran. Nah, apalagi kemudian yang membuat dia nggak nyaman ketika bersekolah itu apa? Sehingga mentalnya blocking. Kenapa? Hafalan. Saya nggak enjoy dengan hafalan itu. Maka harus pandai-pandai gurunya menghantarkan. Ya, caranya gimana ya biar dia itu senang dengan hafalan? Apa dengan just tasmi aja memperdengarkan gitu? Ya, atau dengan cara gimana? Selidiki gitu. Perlu orang tuanya juga harus tahu gitu. Kenapa? Kalau dipaksakan ilfil banget dia dengan hafalan. Iya. Image-nya begitu. Ya. Saya juga terkaget-kaget ya. Saat anak saya di kuliah pertama, anak saya yang kedua ini kan di informatika ya. Dia dari Ashifa gitu ya. Kemudian diterima di informatika ITB gitu ya. Dia shock awal kenapa? Mayoritasnya banyak non muslim, Cina banyak sekali kalau di informatika. Yang membuat dia shock lagi itu ada beberapa temannya yang berasal dari sekolah boarding, tapi ternyata kemudian ada yang nggak mau sholat loh Mi sekarang katanya. Kenapa? Ya begitu. Umi itu jangan menganggap kalau lulusan dari boarding itu saroleh semua gitu segala macam gitu. Ya walaupun dia hafal Quran, loh masa sih Nang? Iya, karena dia mengatakan bahwa dulu saya sudah melakukan apa yang diperintah oleh orang tua.
Sekarang saya punya kebebasan sendiri gitu. Nah, ternyata ketika ditelik tadi, ketika kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu dan dia not enjoy, tidak disertai dengan kesadaran, itu menjadi tadi image negatif. Sampai image-nya itu dia nggak mau sholat. Kenapa sholat tuh nggak ngenakin? Dia kalau ingat dia sholat, ingatnya itu sakit hatinya. Dia diguyur satu gayung air gitu loh. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kembali kepada tadi bahwa sekarang kasih aja kebebasan. Oh, kalau nggak tanya, kakak kenapa nggak suka menghafal? Katanya. Bisa jadi beban hafal atau bisa jadi dia mengalami kesulitan saat menghafal. Kalau anak 8 tahun udah bisa di coaching, udah bisa diajak ngobrol. Nah kalau jadi tilik secara empatik. Jangan kemudian anak ibu nggak mau menghafal loh ini, padahal kan harusnya menghafal, kalau nggak dapat kemudian ini tilik. Kenapa anak ini nggak mau menghafal? Berarti ada sebuah proses dia sangat nggak enjoy dengan menghafal. Dia mengartikan hafalan itu adalah cuma beban yang nggak menyenangkan gitu. Nah itu tugasnya para guru, orang tua itu untuk mau itu. Adakan dialog itu, oke. Terus kakak gimana maunya? Aku mau ininya ya kasih beban dia tidak terlalu kemudian tinggi gitu. Tapi resikonya misalnya seperti kalau dia siap nggak apa-apa, ya udah oke, jalani. Nah ada beberapa kasus gitu ya, yang awalnya seperti itu, ketika kemudian ternyata dia kemudian dibawa, dia mengalami sebuah fase gitu, kemudian sangat menyenangkan dialog orang tuanya terutama ayah, kak ternyata kalau kita bisa menghafal itu ternyata subhanallah. Kayak saya tadi awal ketika anak saya enggak mau setiap tapi ternyata begitu, masya Allah ya, ternyata orang yang hafal Al-Quran jazatnya enggak mudah gitu ya, segala macam. Ada beberapa kisah itu kan membangun cinta gitu, membangun kesadaran. Nah mungkin jadi jangan dipaksakan dulu ya kalau saran saya. Sama kalau ada anak-anak yang mogok sekolah di tengah-tengah karena memang dia kemudian itu, kasih jeda aja dulu, nggak apa-apa. Kalau kakak, tapi paham kan, kalau kakak sekarang nggak sekolah, berarti kakak akan punya waktu 1 tahun tertinggal untuk berikutnya. Kakak siap nggak apa-apa sudah. Kalau anak umur 8 tahun insya Allah dengan siap itu berarti ya seperti di coaching aja gitu. Jadi kembali kepada penanya tadi, adakan dulu kedekatan, ajak ngobrol dulu, sumbatan-sumbatannya itu apa gitu ya, peluk gitu ya dan sebagainya. Yuk mama bantu gimana, kita bertahap yuk gitu. Jadi akhirnya ada rasa nyaman, rasa aman gitu, sehingga hayo mah, ternyata ketika ngomong mah aku bisa tuh, ternyata bisa kan. Iya kemarin tuh karena kakak ragu aja, merasa khawatir kalau nggak bisa, itu semakin menambah-nambah. Ya butuh proses insya Allah, tapi jangan dipaksakan saat anak itu kemudian tidak punya feel di dalamnya, karena akan fatal. Kalau dulu ulama-ulama dulu zamannya berbeda, zamannya berbeda. Ulama-ulama dulu tidak menghadapi tantangan-tantangan medsos yang seperti sekarang, ya. Indahnya gaming gitu ya bagi anak-anak gitu ya, indahnya berselancar di dunia maya gitu ya. Kemudian berbagai macam pernak-pernik dunia di zaman kiwari yang ada, itu tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Jadi jangan dibanding-bandingkan, zamannya berbeda. Bagaimana caranya kita menghantarkan mereka hidup di dunia waqi'i sekarang, tapi mereka masih tetap menjadi hamba Allah yang saleh. Itu tantangan kita yang sangat luar biasa. Ya, tapi by tahap. Ya, apalagi anak-anak generasi Z, generasi Y itu anak-anak yang kemudian ya tidak suka dengan hal-hal yang berbau birokratis, terlalu banyak kemudian dijustifikasi gitu ya. Kemudian tidak terlalu banyak kemudian digurui gitu ya. Kenapa digurui? Karena mereka itu kan digital native, kita kan imigran doang. Orang tua kita kan di digital kalau mereka digital native, kalau kita ya imigran. Ya. Jadi mereka lebih leading kalau berbicara itu, lebih banyak terbuka gitu. Yang bisa dilakukan adalah dialog, memahami dan sebagainya. Insya Allah itu Allah bisa.
dipaksa.